Ini hanya cerita fiksi, Pak. Ini hanya lelucon, Pak. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Terima kasih. Halo guys, selamat datang di channel Help Me Animasi. Kembali lagi dengan saya si Raja Podcast. Kali ini saya akan membagikan berita yang sedang viral di negeri Konoha. Yang pastinya kita akan bongkar semuanya di sini. Oke kawanku, biar tidak menunggu lama, kita panggilkan bintang tamu kita. Inilah dia. Ochi Nababan. Hai Helmi, hai semuanya. Hai para penonton. Kangen gak sama aku? Ih, Kangen dong Ci. Oci kemana aja? Jarang kelihatan loh sekarang mah. Ya udah duduk Ci, duduk dulu kita ngobrol santai saja Ci. ih. Ya ada aku mah. Kamunya aja yang gak pernah hubungi aku. Ya udah aku duduk dulu ya. Oh iya silakan duduk dulu. Nah di sana aja ya. Sok atuh, kamu mau nanya apa? Gimana keadaanmu sekarang? Sehat kah? Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Oh syukurlah kalau sehat mah. Ya kalau aku mah seperti biasanya selalu baik lah. Nah saya mau tanya keseharian kamu apa sih? Semenjak kasus yang dulu itu loh. Iya, yang itu. Nah, kamu kan katanya di sosial media kekurangan job lah ataupun apa lah gitu. Itu bener gak ataupun apa gitu? Biar kamu jelasin di sini. Menurut aku sih, aku nggak kekurangan job. Job itu selalu ada aja. Cuman ya kebanyakan aku tolak-tolakin. Ya habisnya kalau udah menikah, ngapain lagi sih harus ngebet-ngebet nyari uang? Kan ada suami ini. Jadi ya santai aja sih aku mah di rumah. Iya, bener juga sih. Harusnya kalau udah menikah ya emang kewajiban yang jadi suami sih. Tapi kan kamu itu sebagai penyanyi lah figuran. Nah, kan dulu itu kamu tuh sering banyak job gitu, keluar kota, kemana gitu. Bahkan kamu itu satu profesi kan sama suami kamu. Nah, saya mau tanya nih, dulu pas banyak job, terus sekarang sepi, itu perasaan kamu gimana sih? Awal sih aku kaget. Ya, yang namanya juga musibah, siapa juga sih yang tahu. Kalau penghasilan sih, dulu itu sebelum viral, aku 1 bulan bisa ngantongin 1 M. Sesudah viral, ya bukannya malah nambah, malah jadi sepi. Penghasilan aku ya segitu-gitunya sih. Awalnya sih kaget gitu. Tapi udah kesini makin terbiasa, ya nggak kaget juga sih. Yang namanya juga takdir sih, siapa juga yang pengen seperti ini. Oh, seperti itu. Dulu kan kamu itu waktu viral banyak wartawan tuh yang datang ke rumah kamu. Tapi kamu kenapa nggak mau keluar rumah gitu? Itu kan kalau wartawan-wartawan gitu masuk ke TV, sosial media, kemana kek, itu kamu bisa naik lagi. Bahkan penghasilan mungkin bisa bertambah lagi. Tapi kan menurut informasi kamu nggak mau keluar katanya. Diam terus di rumah gitu. Itu alasannya kenapa sih kamu nggak mau keluar rumah gitu? Nggak mau menemuin wartawan-wartawan itu. Ah, kamu mah pertanyaannya aneh-aneh aja sih. Sekarang aku nanya aja lah sama kamu, gimana kalau kamu ada di posisi seperti aku? Terkenal gara-gara hujatan, heboh gara-gara aib. Sedangkan yang dikorek-korek itu aib kita. Kamu mau nggak? Ya enggak sih.
Ya makanya aku nanya gitu sama kamu. Nah, itu kamu nggak mau. Sama aku juga nggak mau. Lagian siapa sih yang mau ada permasalahan di dunia ini gitu? Terus dikejar-kejar lagi sama wartawan. Dan yang ditanyainnya itu hal yang sensitif. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih ngomongnya itu kayak gitu? Ya kan akunya juga jadi males. Jadi mendingan aku diem aja di rumah. Tapi yang udah mah udahlah, itu mah kan yang ke belakang-belakang. Sekarang mah tinggal menjalani hidup baru aja lah yang lebih baik. Ya betul, yang udah mah mendingan udah lah gitu. Nah gini Ocha, saya membaca artikel nih di salah satu media. Katanya Ocha Nababan itu suka garuk-garuk ketek ya. Terus udah garuk-garuk ketek itu langsung dihirup gitu ya. Tolong jelasin apakah ini benar apa enggak ini. Ada-ada aja itu artikel. Tapi emang benar sih. Kan itu mah kebiasaan aku waktu dulu, waktu ya masih sekolah lah, sekitar SD. Masih kecil sih. Itu kan aku itu nggak suka bau. Jadi suka aku barokin aja ketek aku. Terus aku cium deh. Kalau bau ya aku pakai bedak ataupun yang lainnya. Kalau nggak bau ya nggak usah, gitu aja sih aku mah gitu. Tapi ya emang itu kebiasaan dari dulu. Oh berarti artikel itu benar ya. Tapi sampai sekarang masih suka apa enggak? Ya yang namanya juga kebiasaan pasti ke bawah-bawah lah. Apalagi kalau mau konser gitu, aku garuk-garuk ketiak, terus aku kasihin ke teman-teman personil aku. Itu kocak loh seperti itu gitu. Ya namanya juga manusia lah, kadang lupa nggak mandi. Dari sekian banyak personil kamu, siapa sih yang doyan bau gitu? Bau nyium ketek kamu? Siapa tuh kira-kira? Ih, kok kamu jadi kepo gini? Sebenarnya sih yang suka nyium bau ketek aku, yang sekarang jadi suami aku. Dia itu so sweet tahu. Orang lain mah nyium bau ketek aku itu agak-agak gimana gitu. Ini mah malah diisep tahu, katanya harum cina. Nah, so sweetnya itu di sana, makanya ya aku jatuh cinta dari sana itu. Oh, itu toh awal mulanya kamu jatuh cinta sama dia, meskipun dia udah berwik-wik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang nih, saya lihat di artikel itu lagi pada booming nih untuk kamu sendiri. Katanya kamu nyanyi ya, lagi konser gitu. Di depan banyak orang, bahkan ratusan ribuan yang nonton. Tapi pas kamu ngajak nyanyi penonton itu, kamu malah disorakin tuh. Itu tanggapan kamu seperti apa sih? Jujur aja ya, kalau masalah itu mah ya emang sih sakit hati gitu. Tapi mau gimana lagi, ya namanya juga fans lah. Ibaratnya gini ya, kita udah melakukan 1000 kebaikan, tetap aja kalah sama satu kesalahan. Nah itu fans-fans di Konoha itu, mereka tidak bisa memaafkan. Ya mungkin belum bisa ya, tapi entah kalau eh, apa ya nanti kedepannya gitu, siapa tahu dia masih nerima aku lagi gitu. Tapi gini ya, kalau menurut aku pribadi ya, dengan di sana aku buat acara konser lah gitu di tempat itu gitu, itu kan yang nonton itu ratusan ya bahkan ribuan, banyak lah. Kita berpikir aja mereka datang dari rumah nonton ke nonton itu ya, mereka itu udah support ke saya, ngedukung lah. Kalau misalkan mereka nggak ngedukung, mereka nggak mungkin hadir, bahkan ya mungkin kosong lah sama sekali aku konser juga gitu. Cuman
kenapa aku pas ngajak nyanyi disorakin. Nah, kemungkinan besar provokatornya itu hanya beberapa orang, nggak semuanya. Mungkin beberapa orang yang benci lah sama aku ataupun gimana, jadi akhirnya yang lainnya juga ikutan nyorakin. Ya mungkin seperti itu sih, itu menurut prinsip pribadi mah, tapi ya aku terima aja lah. Ya mau gimana lagi, orang itu kemauan fans, yang penting aku menghibur banyak orang, itu menjadi amal ibadah buat kedepannya. Emang bener sih apa yang kamu katakan. Jadi intinya gini, di negeri Konoha ini kita itu dituntut untuk sempurna. Jadi kalau ada cacat itu nggak boleh gitu. Kita langsung kena hujat gitu. Ya namanya juga netizen Konoha. Aku sih hanya bisa sabar, sabar, dan sabar. Oke baik, dikarenakan waktu udah mendekati waktunya sahur, terima kasih Ocana Baban yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Helmi Animasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kami maupun tim. Ini hanya fiksi belaka. Cukup sekian dari kami. Pantengin terus channel Helmi Animasi. Dadah. Sampai jumpa kembali. Maaf Pak, ini hanya cerita fiksi Pak. Ini hanya lelucon Pak. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Terima kasih.